Welcome to ELC Channel 2000, an English Learning Center channel for you. The topic of learning English today is about 12 main tenses. Simple Future. Bentuk simple future atau bentuk kalimat sederhana dengan waktu kejadian akan datang kita gunakan ketika kita akan menceritakan atau menyatakan satu, keputusan spontan sukarela untuk orang lain di masa depan. Di sini kita menggunakan will verb pertama. Kedua, sebuah janji atau komitmen. Di sini kita memakai will atau verb pertama. Ketiga, untuk suatu rencana, kita di sini memakai SMR going to ditambah verb pertama. Yang keempat, jika kita ingin menyampaikan suatu prediksi atau perakiraan, maka bisa dipakai salah satu will verb pertama atau SMR going to ditambah verb pertama. Gambaran waktu kejadian untuk kalimat simple future. Jadi kalimat simple future itu digambarkan bahwa sesuatu itu baru akan terjadi di masa akan datang, berupa spontan atau berupa yang terencanakan. Dan yang ketiga, prediksi atau perakiraan. Simple future memiliki sifat bahwa waktu kejadiannya tuh nggak jelas atau kurang jelas meskipun sudah disebutkan karena tidak dirinci secara spesifik oleh si pembicara. Contoh di sini, next week, minggu depan, hari apa, jam berapa, nggak jelas kan? Contoh lagi, later, nanti, tomorrow, besok, the day after tomorrow, lusa, next 2 weeks, 2 minggu yang akan datang, tonight, nanti malam, in 2060, di tahun 2060. Susunan kalimat simple future, bentuk kalimat sederhana dengan waktu kejadian akan datang, yang bersifat spontan atau tidak direncanakan, itu satu, jika dia merupakan kalimat yang memakai kata kerja atau verbal sentence. Untuk kalimat pernyataan atau kalimat positif, memakai pembantu verb will dan diikuti dengan verb pertama tanpa S. Yang kedua, pada kalimat bantahan atau negatif, itu dibantu dengan will not, disingkat dengan won't, dan ditambah verb pertama tanpa S. Yang ketiga, pada kalimat pemastian atau interrogatif, dibantu dengan will diletakkan di awal kalimat dengan memakai verb pertama tanpa S. Susunan kalimat simple future untuk sesuatu yang direncanakan dan kalimat yang memakai kata kerja atau verbal sentence. Yang pertama untuk kalimat pernyataan atau kalimat positif dibantu dengan to be SMR going to ditambah verb pertama tanpa S. Pada kalimat bantahan atau negatif dibantu dengan to be is not, am not, are not, lalu diikuti going to verb pertama tanpa S. Yang ketiga, kalimat pemastian interrogatif dibantu dengan to be SMR diletakkan di awal kalimat dan setelah subjek diikuti dengan verb pertama tanpa S. Note atau catatan, to be going to mempunyai arti akan, dalam kurung, disertai rencana.
Baik, sekarang kita akan mencoba menyusun kalimat pernyataan memakai kata kerja tentang sesuatu yang bersifat spontan atau janji yang tidak direncanakan. Di sini contohnya, teknisinya akan memperbaiki komputerku besok. Subjeknya, teknisinya adalah the technicians. Akan, di sini adalah will. Memperbaiki, bisa fix atau fixes. Verb keduanya adalah fixed. Verb ketiganya fixed. Verb ing-nya adalah fixing, memperbaiki. Kita pilih verb pertama tanpa s, fix. Kemudian komputerku, my computer. Besok, tomorrow. Secara lengkap, we say, The technician will fix my computer tomorrow. The technician will fix my computer tomorrow. untuk kalimat bantahan akan berbunyi dalam bahasa Indonesianya, teknisinya tidak akan memperbaiki komputerku besok. Teknisinya masih tetap tadi sebagai subjek, the technicians. Kita tambahkan not pada will menjadi will not atau disingkat won't. Kemudian memperbaiki itu adalah fix. Komputerku adalah my computer, besok itu adalah tomorrow. Secara lengkap, we say, The technician won't or will not fix my computer tomorrow. The technician won't or will not fix my computer tomorrow. untuk kalimat pemastian, will-nya ditaruh di depan yang bersifat spontan atau janji. Akankah teknisinya memperbaiki komputerku besok? Akankah? Kita isi will, the technicians fix komputerku, my computer, besok, tomorrow. Secara lengkap, we say, Will the technician fix my computer tomorrow? Will the technician fix my computer tomorrow? jawaban dari kalimat pemastian tersebut ada kemungkinan iya dan ada kemungkinan tidak. Perhatikan jawabannya. Yes, he will. Yes, he will. No, he won't. Or, no, he will not. No, he won't. Or, no, he will not. Berikut ini adalah beberapa contoh jawaban kalimat pemastian. Perhatikan pada saat dilakukan jawaban singkat, baik itu ya maupun tidak, maka pada subjeknya sudah digunakan kata ganti, bukan menggunakan subjek aslinya pada kalimat pemastian sebelumnya. Will Amira donate her blood? Yes, she will. No, she won't. Or, no, she will not. Will Herman blame his secretary? Yes, he will. No, he won't. Or, no, he will not. Will you spend your holiday abroad? Yes, I will. No, I won't. Or, no, I will not. Will I deliver the speech there? Yes, you will. No, you won't. Or, no, you will not. Will we recruit a fresh graduate next year? Yes, we will. No, we won't. Or, no, we will not. Will they respond our quotation soon? Yes, they will. No, they won't. Or, no, they will not. Will the mango mature soon? Yes, it will. No, it won't. Or, no, it will not.
Untuk kasus-kasus kejadian yang akan datang yang direncanakan dengan memakai kata kerja, berikut ini adalah gambarannya. Contoh, Presiden akan mengumumkan menteri-menteri baru minggu depan. Presiden bahasa Inggrisnya, the presidents, akan karena ini direncanakan, maka kita pakai to be is MR, going to ditambah verb pertama. Okey, to be-nya apa untuk presiden? Kita pilih is. Going to. Kemudian verb pertamanya adalah mengumumkan. Bahasa Inggrisnya mengumumkan itu adalah noun atau announces, announced, announcing, mengumumkan. Kita pilih nouns tanpa S. Menteri-menteri baru, the new ministers, minggu depan, next week. Secara lengkap, we say, The president is going to announce the new ministers next week. The president is going to announce the new ministers next week. untuk membantahnya, berarti kita susun kalimat Presiden tidak akan mengumumkan menteri-menteri baru minggu depan. Seperti biasa, subjeknya the presidents tidak akan. Kita gunakan is, MR ditambahkan not. Kita pilih is not atau isn't. Going to masuk atau isn't going to. Verb pertama tambah S. Nouns. Kemudian menteri-menteri baru, the new ministers. Minggu depan, next week. Secara lengkap, we say, The president is not or isn't going to announce the new ministers next week. The president is not or isn't going to announce the new ministers next week. untuk membuat pemastian, maka dari kalimat sebelumnya berbunyi, akankah Presiden mengumumkan menteri-menteri baru minggu depan? Kita mulai dengan is, kemudian subjeknya the presidents, kemudian dilanjutkan dengan going to, dilanjutkan dengan verb pertama mengumumkan tadi adalah nouns, menteri-menteri baru, the new ministers, minggu depan, next week. Secara lengkap, we say, Is the president going to announce the new ministers next week? Is the president going to announce the new ministers next week? jawaban dari kalimat pemastian tersebut ada kemungkinan iya dan ada kemungkinan tidak. Perhatikan jawabannya. Yes, he is. No, he isn't. Or, no, he is not. Sekarang kita akan mencoba mengambil contoh kalimat tanpa kata kerja bentuk future simple atau simple future yang merupakan spontan atau janji tidak direncanakan. Panen padi akan jauh lebih baik tahun depan. Panen padi bahasa Inggrisnya adalah the rice harvest. Akan, will, tidak ada kata kerjanya, kita gunakan be, will be, jauh lebih baik, much better, tahun depan, next year. Secara lengkap, we say, The rice harvest will be much better next year. The rice harvest will be much better next year. kalau dibantah kalimat itu akan muncul sebagai berikut. Bahasa Indonesianya. Panen padi tidak akan jauh lebih baik tahun depan. Bahasa Inggrisnya, subjeknya the rice harvest tidak akan, will not atau won't. Kemudian tidak ada kata kerjanya, kita pakai pelengkap, kita tambahkan be. Jauh lebih baik, much better, next year, tahun depan, next year. Secara lengkap, we say, The rice harvest will not or won't be much better next year. The rice harvest will not or won't be much better next year.
Untuk pemastian bentuk kalimat simple future tanpa kata kerja, prinsipnya sama dengan bentuk yang memakai kata kerja. Will-nya kita taruh di depan. Mari kita coba. Akankah panen padi jauh lebih baik tahun depan? Akankah, will-nya kita taruh di depan. Will, panen padi. The rice harvest. Karena tidak ada kata kerja, disambung atau dibantu dengan be. Masukkan be. Jauh lebih baik, much better, tahun depan, next year. Secara lengkap, we say, Will the rice harvest be much better next year? Will the rice harvest be much better next year? jawaban dari kalimat pemastian tersebut ada kemungkinan iya dan ada kemungkinan tidak. Perhatikan jawabannya. Yes, it will. No, it won't. Or, no, it will not. Sekarang kita memasuki penggunaan simple future sebagaimana disebutkan di atas. Yang pertama, untuk keputusan spontan. Perhatikan dialog berikut ini. Mirna, wow, apelnya bagus-bagus. Berapa itu harga 1 kilonya? Jessica, kebetulan penjualnya temanku SMA. Ini 1 kilo dapat 20.000. Oke, aku akan ambil 5 kilo. Tolong. Nah, jawaban kata oke, aku akan ambil 5 kilo. Ini adalah merupakan jawaban spontan. Sehingga bahasa Inggrisnya bisa kita susun. Oke, ya kita tulis oke sebagai pembuka. Aku, I, akan juga, will also, ambil, take atau takes untuk verb pertama. Verb keduanya took, verb ketiganya taken. Verb ing-nya adalah taking, mengambil. Kita pilih verb pertama tanpa S, takes. Ambil 5 kilo. Objeknya 5 kilos please. Cara lengkap bahasa Inggrisnya we say, Okay. I will also take 5 kilos please. Okay. I will also take 5 kilos please. berikutnya simple future digunakan untuk mengatakan atau mengungkapkan janji. Perhatikan dialog ini. Pak, anak-anak butuh pendampingan untuk belajar online. Tolong, Papa bisa pulang kerja awal besok. Si ayah menjawab, oke, saya akan pulang kerja lebih awal besok. Ini merupakan janji. Kita susun bahasa Inggrisnya. Oke, ya kita tulis oke. Saya adalah I, akan pulang. Akan will, pulang. Leave atau leaves. Verb keduanya left. Verb ketiganya left. Verb ing-nya adalah leaving. Tinggalkan atau pulang. Saya akan pulang kerja. Pulang kerja. Jadi kita gunakan verb pertama tanpa S. Leave. Kerja. Work. Lebih awal. Earlier. Besok, tomorrow. Secara lengkap bahasa Inggrisnya, we say, Okay. I will leave work earlier tomorrow. Okay. I will leave work earlier tomorrow. berikutnya, fungsi simple future untuk mengungkapkan rencana. Contoh di sini dialog. Julian, apa rencana kamu setelah lulus SMA tahun depan? Nanti, saya akan melanjutkan studiku di sekolah kedokteran tahun depan. Nah, ini adalah ungkapan rencana. Kalau kita tulis atau kita ungkapkan dalam bahasa Inggris, akan nampak sebagai berikut. Saya, I, karena rencana berarti menggunakan is, MR atau to be is, MR. Untuk I, to be-nya adalah am. Jadi, kita rangkai menjadi am going to. Melanjutkan, bahasa Inggrisnya adalah sebagai verb. Verb pertama, dia adalah continue atau continuous. Verb keduanya continued. Verb ketiganya continued. Verb ing-nya continuings. Kita pilih
continue tanpa S. Ya, objeknya di sini adalah studiku, my study. Di sekolah kedokteran, ini keterangan in medical school tahun depan, next year. Secara lengkap bahasa Inggrisnya adalah we say I am going to continue my study in medical school next year. I am going to continue my study in medical school next year. untuk mengungkapkan prediksi, ya, perakiraan. Ini kita bisa menggunakan to be going to plus verb pertama atau bisa juga menggunakan will verb pertama. Contoh pada dialog ini. Erwin, lihatlah anak itu. Sejak kecil dia sudah dibiasakan kerja keras, percaya diri dan tidak mengenal menyerah. Ya, aku juga mengamati dia. Saya yakin dia akan jadi seorang pebisnis yang sukses. Baik, selanjutnya kita akan berlatih menyusun dialog pendek atau writing short dialogue. Nancy berbicara kepada Lilian. Hai Lilian, Senin depan akan ada tes matematika. Apakah kamu siap? Mari kita isi ruang kosong ini sebagai berikut. Hi Lillian. There will be a mathematics test next Monday. Are you prepared? Lanjut. Saya kira begitu, tapi saya dalam masalah serius tentang eksponen. I think so, but I am in serious trouble about exponent. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda. Tolong beritahu saya masalah Anda. Don't worry. I will help you. Please tell me your trouble. Baiklah, apa artinya A dengan huruf besar dan N dengan superscript ini? Well, what does this mean? A in capital letter, or in superscript? Artinya, A adalah bilangan basis dan N adalah eksponen. Basis A dipangkatkan, N sama dengan perkalian A, N kali. Misalnya, 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikalikan 3 kalikan 3. Atau dengan kata lain kita katakan 3 dikalikan dirinya sendiri sebanyak 3 kali, yang sama dengan 27.
Baiklah, apa artinya A dengan huruf besar dan N dengan superscript ini? Well, what does this mean? A in capital letter, or N in superscript? Artinya, A adalah bilangan basis dan N adalah eksponen. Basis A dipangkatkan, N sama dengan perkalian A, N kali. Misalnya, 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikalikan 3 kalikan 3. Atau dengan kata lain kita katakan 3 dikalikan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Yang sama dengan 27. That means, A is the base and N is the exponent. The base A raised to the power of N is equal to the multiplication of A, N times. For instance, 3 to the power of 3 is equal to 3 times 3 N times 3. Or, in other way we can say, 3 times itself. 3 times, which is equal to 27. Oke, saya mengerti. Terima kasih banyak, Nancy. Okay, I got it. Thank you so much, Nancy. Sama-sama. Oke, lanjut. Latihan menulis dialog pendek tentang pembicaraan antara Mike dan Lillian. Ini hari Jumat sore. Akan ada akhir pekan yang menyenangkan besok. Apa yang akan Anda lakukan di akhir pekan yang menyenangkan ini? Bahasa Inggrisnya adalah sebagai berikut, yaitu dengan mengisi ruang kosong berikut ini. It is Friday afternoon. There will be nice weekend tomorrow.
What are you going to do this nice weekend? Teman laki-laki saya akan mengunjungi saya. Seperti biasa, kami akan makan malam bersama. My boyfriend is going to visit me. As usual, we are going to have dinner together. Kedengarannya hebat. Restoran mana yang akan Anda lebih sukai untuk dikunjungi? Restoran Jepang atau Cina? It sounds great. Which restaurant will you prefer to go? Japanese or Chinese restaurant? Saya rasa saya akan lebih suka pergi ke restoran Jepang. I think I will prefer to go to Japanese restaurant. Wow, saya setuju dengan kamu, Lilian. Wow. I agree with you, Lillian.